Halo pemirsa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika, dan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan juga perkembangan di Kota Bekasi. Karena seperti yang kita ketahui, Kota Bekasi ini keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari Jakarta yang notabene adalah ibu kota Indonesia. Dan sebagai kota satelit ternyata Bekasi tidak hanya menyumbang bagi Jakarta, tapi juga berkontribusi besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Lantas, bagaimana Kota Bekasi jika nanti ibu kota ini akan berpindah tidak lagi di Jakarta? Dan bagaimana juga persiapannya menjelang tahun politik 2024? Dan bersama saya Diana Dwika, kita akan berbincang bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Saifuddaulah. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Bapak, ketika kita berbicara tentang Bekasi, ini sejarahnya panjang sekali ya Pak. Kalau kita runut bahkan dari zaman kerajaan Bekasi itu sudah berkontribusi besar begitu ya bagi negara Indonesia begitu. Kalau dari sudut pandang Bapak, dari kacamata Bapak, seperti apa sih perkembangan Kota Bekasi sampai saat ini? Baik, terima kasih ya. Perkembangan Kota Bekasi luar biasa ya, cukup pesat ya. Dari pembangunan infrastrukturnya, termasuk juga banyak pertumbuhan perumahan, ya. Sehingga boleh jadi karena satu sisi Bekasi sebagai ibu kota, penyangga ibu kota negara Jakarta, maka banyak warga Jakarta kemudian, kalau bahasa saya, hijrah ke Bekasi. Gitu ya. Tujuan apa? Untuk mempermudah, ya. Karena boleh jadi lahan di Jakarta terbatas, gitu ya. Sementara proses pembangunan di Bekasi terus berjalan. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi yang ada tentu ini akan bisa memberikan kontribusi dalam kaitan PAD Kota Bekasi satu sisi. Di satu sisi juga bisa merubah wajah Bekasi yang selama ini boleh jadi orang ada muncul istilahnya Bekasi itu seolah ada di satelit lain gitu ya. Oke, berbeda planet berbeda begitu planet, ya Pak, sebagian gitu ya. orang bilang Gitu seperti ya. itu. Dia asumsi kadang-kadang Bekasi bau sampah Bandar Gebang gitu ya. Oke. Ya, pada sungguhnya kita secara bertahap melakukan proses pembangunan. Dan tentu kita bisa lihat ya, bahwa di satu sisi akses jalan tol luar biasa ya. Kemudian ada becakayu gitu ya, kemudian juga ada kereta api cepat, LRT dan sebagainya. Ini artinya memberikan sebuah nilai positif lah bagi Bekasi ya, yang sesungguhnya akan bisa memberikan satu harapan bagi masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi ya. Dan boleh jadi mungkin banyak masyarakat yang luar Bekasi yang akan berminat ya, akan menjadi penduduk Bekasi gitu. Kalau memang kita melihat dari pembangunan di Kota Bekasi, kalau tidak salah, tolong koreksi kalau saya salah, 90% ini memang untuk pemukiman ya Pak ya? Kemudian 4% untuk industri. Seperti apa Pak perkembangan pemukiman dan juga industri di sana? Karena kalau tidak salah juga ini untuk industri di Bekasi ini cukup besar Pak, sebagai penopang pembangunan di Indonesia. Baik, memang satu sisi yang memang menjadi perhatian kita ya, kita membangun komunikasi dengan instansi vertikal. Dan bisa dicek lah nanti ke Bekasi ya. Boleh jadi mungkin Bekasi satu-satu kota yang mampu membangun infrastruktur untuk instansi vertikal. Di sisi lain memang pembangunan untuk pemukiman, karena ini menjadi perhatian kita, di mana DPRD atau anggota Dewan adalah merupakan perwakilan rakyat. Sehingga mereka dipilih di dalam pemilihannya. Dan mereka disumpah pada saat dilantik, bahasanya ingin perjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya. Maka konsekuensinya adalah mereka harus memperhatikan proses pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah di daerah pemilihannya. Ya, sehingga boleh jadi mungkin keserap di dalam proses perjalanannya di satu sisi ya, memperbaiki sarana-sarana infrastruktur yang ada di pemukiman dan juga perumahan yang memang sudah di take over ya oleh pemerintah daerah, karena itu menjadi pasus-pasum yang harus dipelihara gitu ya. Sehingga pada akhirnya kontribusi mereka masyarakat dengan bayar PBB, mereka merasakan oh ternyata uang yang kami berikan kepada Pemda dengan pajak PBB ya, diantaranya yang cukup besar gitu ya, termasuk juga retribusi landiana, tentu ternyata kembali lagi. Bahkan boleh jadi nilai akan lebih besar dari kontribusi yang telah mereka berikan gitu ya. Nah, inilah satu perhatian seluruh anggota Dewan yang ada di Kota Bekasi, ada 50 gitu ya. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan, mengadvokasi ya dalam rangka tadi memperjuangkan aspirasinya. Karena di satu sisi Dewan melakukan reses 3 kali, gitu ya. Otomatis ketika reses dilakukan,
ya merupakan salah satu sarana dalam rangka merumuskan formulasi apa sih sesungguhnya yang diinginkan diharapkan oleh warga dalam pembangunan di wilayahnya gitu ya. Apakah itu perbaikan jalan gitu ya, kemudian perbaikan drainase, atau juga mungkin penerangan jalan umum, atau juga mungkin fasilitas wifi yang memang Kota Bekasi menjadi kota cerdas ya, sudah punya perdanya, sehingga akhirnya masyarakat bisa mengakses lah dalam konteks untuk kepentingan pembangunan di satu sisi dan juga ilmu pengetahuan bagi anak-anak ya. Nah di sisi lain tentu kita juga memberikan apresiasi ke teman-teman ya dalam rangka kinerjanya gitu ya, mengadvokasi warga baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan. Dan alhamdulillah Bekasi luar biasa nih ya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu itu free. Karena kita ada program yang disebut dengan apa namanya BPJS PBI, sehingga warga yang tidak mampu diberikan fasilitas ya mendapatkan iuran dari pemerintah daerah dengan anggaran APBD, sehingga mereka tidak lagi membayar iuran. Dan itu luar biasa manfaatnya, dan mereka juga merasakan apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena ketika bicara pemerintah daerah di sana ada wali kota dan jajarannya, tentu ada DPRD gitu ya. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 14 maksudnya adalah bahwa DPR adalah penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Baik. Jadi ibarat hubungan suami istri gitu ya. Harus terus berkolaborasi ya, Pak, ya? Harus kolaborasi antara wali kota dan jajarannya dengan DPRD. Kalau kemudian ini tidak harmonis, wah, otomatis konsekuensinya akan rugi adalah masyarakat. Proses pembangunan akan terhambat. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Ya, memang sejauh ini pemerintah Kota Bekasi sedang berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia dan juga kesehatan, Pak. Tapi kita juga tidak bisa menafikan, Pak, banyak sekali masyarakat yang masih mengeluhkan masalah air bersih, kemudian genangan-genangan di sana. Dan bahkan air bersih ini beberapa statement pemerintah menyatakan bahwa air bersih tersedia di Kota Bekasi cukup, tapi untuk wilayah Bantar Gebang kemungkinan sudah tercemar seperti itu. Nah ini kan kita sudah menjelang di tahun 2024 begitu. Kalau menurut Bapak sebagai Ketua DPRD, apa sih fokus atau prioritas pembangunan yang harusnya dilakukan oleh Kota Bekasi di tahun 2024? Baik, luar biasa nih. Ada satu hal tadi saya garis bawahi, penyediaan air bersih. Alhamdulillah kita sudah satu sisi mendapatkan dana ya dari pusat ya dalam rangka bagaimana penyediaan air bersih. Karena proses yang terjadi kita punya UMD memang seringkali dikeluhkan. Kenapa? Karena sumber airnya ini bermasalah ini kita terbatas. Meskipun ada 3 sungai yang mengaliri Bekasi. Cuman kan persoalannya tadi aliran airnya itu ya dalam kaitan pembangunan pipanya itu ini yang menjadi titik masalah. Nah oleh karena itu di 2024 kita sudah anggarkan juga sebagai anggaran dana pendamping ya membangun pipa-pipa dalam rangka menyalurkan kepada sumber air yang untuk kepentingan PDAM Kota Bekasi. Insya Allah mungkin ke depan ini akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan gitu ya, air keruh gitu ya, kemudian mati dan sebagainya gitu ya. Nah kalau untuk pencemaran memang ini masih menjadi perhatian kita ya, karena ini otomatis bersinggungan dengan wilayah yang lain dan kita juga selalu koordinasi sehingga jangan sampai pencemaran air sungai gitu ya ini akan berimbas ke Bekasi resapan. Ya, baik Pak, ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bagaimana Kota Bekasi itu berkontribusi untuk Jakarta sebagai kota satelit atau kota penyokong Jakarta. Lantas kalau nanti ibu kota ini jadi pindah, Pak, bisa digambarkan kira-kira seperti apa Bekasi nanti, Pak? Oh iya, baik, kebetulan kalau nggak salah 2 pekan yang lalu atau pekan yang lalu ya sudah ada FGD ya dalam rangka forum diskusi dalam rangka penyusunan ya tentang rencana pembangunan jangka panjang. Ya. Dan memang kemarin kita juga sudah menyampaikan agar ini dilakukan sebuah kajian secara komprehensif oleh Bapenda karena ada tim yang merumuskan bagaimana sesungguhnya ke depan ketika memang Kota Bekasi tidak lagi menjadi penyangga ibu kota. Gitu ya. Sehingga jangan sampai pada akhirnya karena Bekasi menjadi kota jasa ya, otomatis ini kan kontribusi untuk PAD lebih bagaimana pada akhirnya mampu hidup terkait dengan proses dinamika ekonomi yang terus berkembang gitu ya. Sehingga jangan sampai pada akhirnya nanti ada imbas yang sangat kita khawatirkan ya, investor kemudian lari dari Bekasi.
ya kan? Kenapa? Karena ternyata komunikasinya ke ibu kota negara itu sudah sukar lagi, tidak dekat lagi gitu kan. Ya udahlah kita tarik aja ke sana, Kalimantan misalnya. Tapi kan ini kemudian akan dilakukan kajian secara komprehensif gitu ya. Sehingga jangan sampai akhirnya ini akan mempunyai dampak yang negatif ya bagi Bekasi untuk tadi dalam rangka proses pembangunan, dan sekali lagi lebih kepada bagaimana akhirnya masukan tentang pajak daerah ini harus mampu ditingkatkan, bukan kemudian akan berimbas mengurangi pajak daerah. Iya, semoga gitu. Bekasi bisa mandiri meskipun akhirnya nanti ibu kota di Jakarta lagi. Betul. Baik, saya juga ingin mengetahui seperti apa nih Pak persiapan Bekasi dalam menghadapi tahun pemilu di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan masih bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Saiful Daulah. Kita lanjutkan perbincangan kita dan di segmen ini kita akan membahas tentang Bekasi mempersiapkan pemilu. Sudah siap atau belum Bapak? Iya, insya Allah alhamdulillah sudah siap ya, karena ini kan menjadi satu momentum yang 5 tahun sekali ya. Dan penyelenggaranya KPU, kemudian diawasi Bawaslu. Dalam beberapa pekan yang lalu kita sudah rapat koordinasi ya dengan KPU dan juga Bawaslu. Hadir semua ketuanya ya dari Bawaslu dan KPU. Tujuan apa? Tujuan untuk memastikan ya kesiapan penyelenggara pemilu tanggal 14 Februari. Yang pertama tentu yang sering terjadi ya dalam rangka persiapan ya, cara bahasanya perlengkapannya ya, karena sesungguhnya ketika perlengkapan ini bermasalah maka akan muncul permasalahan di masyarakat ya, kepanikan, kemudian kekisruhan gitu ya. Dan ini saya tanyakan khusus yang pertama tentu surat suara, ini sangat urgen ini ya kan, karena beberapa kali pemilu itu tertukar surat suaranya antar dapil ya. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, saya pastikan lagi jangan sampai dalam proses pelipatannya juga akan merusak surat suara. Jadi firm, surat suara harus betul-betul steril ya, dalam kondisi yang baik. Yang kedua, nanti pada saat pendistribusiannya antara DPRD kota, kemudian provinsi, kemudian PRRI, DPD dan juga presiden, khususnya nih yang kota nih, ini jangan sampai ketukar nih antara dapil 1 dengan 2 atau 2 dengan 5 ya. Kalau ini akan crowded dan ini akan menghambat dalam proses pemungutan suara. Ya, termasuk nanti akan berimbas kepada penghitungan, dan kita tahu dengan pengalamannya 5 tahun yang lalu luar biasa ya. Sehingga ya kena musibah kita gitu ya. Banyak, termasuk Bekasi juga banyak tumbang lah bahasanya. Banyak meninggal gitu ya, karena proses yang berkepanjangan dengan kelelahan. Ya, kalau kemudian diawali dengan proses yang sesungguhnya bisa diantisipasi terkait dengan pengadaan surat suara gitu ya, kemudian dalam tadi kan pemilahan antara dapil ini bermasalah, nah ini kan akan menambah durasi lagi kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam konteks penyelenggaraan kampanye, saya juga ingatkan ya bahwa KPU dan Bawaslu harus benar-benar mampu bekerja secara profesional. Bawaslu sebagai wasit tentu dia harus benar-benar adil dan tegas. Jangan sampai kemudian dia memihak dengan A, sementara B tidak. Memihak dengan C yang dengan ini akan muncul konflik ya. Nah biasanya akan ketika muncul konflik ya ini akan bermasalah. Satu sisi sesungguhnya pemerintah daerah Kota Bekasi ya, dan kebetulan juga DPRD juga sudah menganggarkannya, memberikan satu pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, kenapa ini? Karena kebetulan memang tingkat kerawanan dalam arti konflik ya Bekasi masih dalam kategori sedang lah. Karena jangan sampai muncul kerusuhan, muncul konflik horizontal, maka di bawah koordinasi Kesbangpol ya
menyampaikan proses dalam rangka pendidikan politik, ya, baik kepada masyarakat dalam hari ini, pada ormas, kemudian juga para Karang Taruna, ya, agar tadi pesta demokrasi yang hanya 1 hari jangan sampai kemudian menimbulkan konflik sampai 5 tahun. Apa bermusuh 5 tahun ini kita wanti-wanti. Kebetulan saya juga menyampaikan sebagai narasumber gitu ya dari beberapa kecamatan bergantian dengan yang lain, juga mengingatkan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Ada intervensi dari luar, ya, apalagi menyangkut pilpres ini, ya kan nuansanya ini nuansa bukan hanya skala lokal, ini kan dalam konteks skala nasional karena ingin mengganti ya pemimpin nasional, gitu ya, otomatis semua berkepentingan ini, gitu kan. Kalau dalam konteks DPRD ya tentu skala lokal, itu terjadi konflik ya akan muncul juga gitu ya pada saat pemilu pada saat kampanye. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah sekian hari kampanye, alhamdulillah semuanya masih berjalan kondusif gitu ya. Mudah-mudahan akan terus kondusif sampai hari H. Iya, semoga memang ini bisa berjalan aman, nyaman ya Pak ya. Iya. Dan juga berpolitiknya ini juga bisa jujur dan juga adil pastinya. Betul. Jadi masyarakat juga mempercayai tentang pelaksanaan penyelenggara dan juga penyelenggaraan pemilu. Tadi yang seperti Bisa Bapak, saya tambahkan lagi satu Pak ya. silakan. Termasuk ya MUI Kota Bekasi juga sudah memfasilitasi ya. Ada satu forum ya, forum muzakarah ya, dihadir para ulama, ormas-ormas Islam, termasuk juga partai-partai politik. Dan kebetulan saya juga sebagai narasumber gitu ya. Bagaimana menciptakan suasana politik yang santun, politik yang beradab, ya kan? Nah inilah kemudian kita sampaikan, karena ketika politik dibangun dengan santun, dengan beradab, apalagi dikedepankan nuansa politik gagasan, maka sesungguhnya itu yang akan punya nilai tersendiri, ya, baik dalam konteks secara besar nasional, apalagi di Bekasi ya. Iya. Sebagai kota ihsan, memang kita selalu mengingatkan dan menanamkan agar jangan sampai muncul konflik horizontal yang sesungguhnya ini akan sangat-sangat merugikan warga Bekasi. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang pemilu, Jakarta itu sebagai pusat memiliki tingkat kerawanan yang tinggi ya Pak ya. Dan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Bekasi ini memiliki tingkat kerawanan sedang begitu. Nah, sekarang kan pemilu ini kurang dari 2 bulan lagi. Pastinya tensnya gitu atau suhu politiknya itu semakin memanas. Iya. Kalau menurut Bapak apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat nih Pak, khususnya masyarakat di Bekasi yang dimana pemilu ini udah semakin dekat? Baik, tadi ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, termasuk juga dengan Majelis Ulama ya, termasuk juga peran-peran teman-teman DPRD yang anggota dewan yang kebetulan diberikan amanah lagi kembali oleh partainya pun sama, kita saling mengingatkan, gitu ya, jangan Ini sampai. mengingatkan dalam hal apa? Masyarakat harus mengantisipasi. Iya, harus dalam apa mengantisipasi, saja nih, Pak? jangan kemudian tadi muncul konflik horizontal, ya kan. Jangan sampai saking ingin calon jagonya ini jadi gitu ya, akhirnya punya prinsip yang akhirnya menghalalkan segala cara. Seperti politik uang, Politik uang, hoax begitu ya dan Pak ya? sebagainya. Politik uang jelas, kita sudah membuat satu agreement ya, pernyataan bersama ya. Dan kebetulan saat itu ketua KPK-nya Pak Piril datang ke Bekasi dalam rangka tadi kita lawan serangan Fajar. Itu sudah kita sampaikan dan selalu tersampaikan. Saya sendiri saat kampanye dalam rangka sosialisasi juga ingatkan bahwa sesungguhnya pemilu ini adalah pesta demokrasi dan warga menyalurkan suaranya untuk kepentingan kalau DPRD membangun wajah Bekasi seperti apa gitu kan, provinsi sama, apalagi untuk kepemimpinan nasional gitu ya, sehingga ya sampaikan, salurkan hak suaranya dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran sehat. Jangan sampai kemudian terprovokasi oleh kepentingan sesaat. Apalagi ujung-ujungnya ada sembako, ada politik uang gitu ya. Yang ada lupa deh itu. Ya kadang-kadang saya ingatkan, ya kan bahasanya sesungguhnya milihnya tuh hanya mungkin sekian detik gitu ya. Cuman sengsaranya berakibatnya sampai 5 tahun gitu. Penyesalannya kok kalau bicara di sekup lingkungan Bekasi ya. Misalnya satu wilayah sudah memilih si A dan si B. Tapi ternyata setelah dipilih boleh jadi mungkin nggak jadi atau jadi, akhirnya dia mengabaikan apa yang disuarakan dan itu terkadang dikeluhkan. Maka saya bilang ayo kita semangat gitu ya, tentu bahwa pemilu ini adalah
sesungguhnya untuk kepentingan kita bersama, untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik. Kalau kita melihat rilis dari KPU untuk DPT sendiri di Bekasi kurang lebih 1,8 ya, Iya. Pak. Ini naik kurang lebih 100.000 pemilih. Iya. Dan banyak sekali pemilih-pemilih pemula begitu ya. Ini apa yang sudah dilakukan atau literasi yang dilakukan oleh DPRD dan juga harapannya untuk pelaksanaan pemilu nanti seperti apa, Pak? Iya, tentu dalam hal ini ya, diantaranya kayak kemarin kita sudah ada audiensi ya dalam rangka pemberjalanan politik kepada anak-anak sekolah khusus SMA kan yang sudah hak pilih ya, hingga mereka diberikan satu pencerahan dalam konteks partai politik, dalam konteks kenapa kita harus milih, dalam konteks tadi bagaimana menjadi pemilih yang cerdas gitu ya, dan juga mensikapi tadi persoalan-persoalan yang muncul mungkin di media sosial dengan berita-berita yang hoax, sehingga kita harus mampu mengantisipasi. Jangan sampai pada akhirnya mereka juga terjebak dengan berita hoax dan bahkan menyebar berita hoax yang sesungguhnya akan satu sisi merugikan diri dia gitu kan. Karena otomatis dia nanti kena undang ITE, di satu sisi juga akan meruncing atau mempengaruhi kondisi di masyarakat. Gitu. Yang pasti harapannya di sini para pemilih pemula juga bisa menggunakan hak pilihnya ya Pak ya, aktif begitu menggunakan hak pilihnya karena menentukan masa depan Indonesia seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, baik, dan kita juga akan melanjutkan perbincangan kita nanti karena Bapak sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Bekasi selama kurang lebih 2 tahun. Bagaimana nih perkembangan Bekasi menurut dalam kacamata Bapak? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan bersama Ketua DPRD Bekasi akan berlanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak HM Saiful Daullah. Bapak melanjutkan perbincangan tadi sudah dibahas tentang persiapannya jelang pemilu. Nah, Bapak menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi ini dari tahun 2022 dan 2024, sudah kurang lebih 2 tahun gitu ya. Sejauh ini Pak, apa yang menjadi perhatian khusus dari Bapak terhadap Kota Bekasi? Yang pertama tentu ketika saya dilantik ya sebagai ketua DPRD, saya nyatakan bahwa DPRD adalah rumah rakyat. Artinya bahwa mereka silakan ya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, gitu ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi, baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif, gitu, maupun mungkin oleh DPRD sendiri memberikan masukan, atau boleh jadi mungkin kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat, ya, terhadap proses pembangunan di Kota Bekasi atau mungkin dalam rangka pelaksanaan anggaran APBD yang sudah terlaksana. Nah, sehingga itu yang pertama. Kita ingin ya membangun satu kerjasama, kolaborasi. Tidak hanya selama ini kita bangun kolaborasi dengan wali kota dan jajarannya, tapi juga oleh elemen masyarakat. Sehingga dijadikan dijadikan DPRD sebagai rumah rakyat adalah agar ada sebuah komunikasi, jadi tidak ada jurang satu sisi. Kemudian di sisi lain dalam konteks anggaran, tentu kita juga ingin ya memastikan agar proses anggaran ini berjalan dengan baik dalam konteks pelaksanaan, dalam perencanaan, ya, kemudian pembahasan dan juga pelaksanaannya. Karena jangan sampai muncul satu masalah. Maka saya selalu mengingatkan di dalam proses pembahasan anggaran oleh TAPD, memastikan bahwa perencanaan anggaran yang sudah disusun ini sesuai dengan dokumen perencanaan di RKPD satu sisi. Yang kedua, ada hal-hal yang terkait dengan masalah aspek hukum, ya dokumen-dokumennya itu harus dipastikan. Karena jangan sampai kita sudah pernah belajar lah, ya ada kasus gitu ya Bekasi gitu ya. Nah akhirnya kita ingin jangan sampai muncul permasalahan benar. Sehingga seperti yang lalu tuh, kemudian kita di satu sisi kita ingin menganggaran dalam konteks pengadaan tanah yang sangat dibutuhkan. Tapi di sisi lain ketika dokumennya tidak lengkap, ketika muncul masalah hukum ya, yang kemudian ada masukannya dari beberapa elemen, tentu ini kita pertimbangkan. Sehingga akhirnya kita tidak anggarkan. Kenapa? Ya tadi kita tidak ingin bahwa dalam proses perencanaan anggaran kemudian muncul masalah dalam pelaksanaannya. Satu sisi bukan kita satu untuk menyelamatkan lembaga DPRD, tapi juga menyelamatkan satu sisi lembaga pemerintahan, ya, wali kota dan jajarannya gitu ya.
Jangan kemudian akhirnya muncul masalah di kemudian hari. Sehingga fokus dalam kaitan proses perencanaan anggaran sesuai dengan regulasi yang ada, begitu juga dalam pembahasan maupun dalam pelaksanaan. Ya, karena kita ingin belajar dari yang sebelum-sebelumnya, jangan kemudian muncul permasalahan di kemudian hari. Kemudian dari sisi anggaran, kita juga ingin memastikan bahwa proses tadi, karena ada kebutuhan dasar yang memang menjadi kewajiban, masalah pendidikan dan masalah kesehatan. Makanya kita support dalam konteks masalah kesehatan. Tadi ya, dengan anggaran-anggaran yang memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat miskin yang pada akhirnya kemudian tidak bisa berobat. Gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak ada dana. Ya kenapa? Ya karena tadi dia tidak punya jaminan kesehatan. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa membayar iuran. Nah, oleh karena itu DPRD hadir dengan pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang terbaik agar masyarakat Kota Bekasi, jadi masyarakat Kota Bekasi harus ditekankan oleh mereka yang tercatat di dalam Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi KTP di Bekasi, KK Bekasi. Karena ketika bicara masyarakat di Bekasi ternyata ada sekian persen. Ya memang tinggal di Bekasi, masyarakat Bekasi, tapi fakta hukumnya adalah mereka bukan penduduk Bekasi. Kenapa? Identitasnya bukan identitas Bekasi. Sehingga gimana? Ketika ada masalah, ya mereka tidak bisa mendapatkan layanan jaminan. Ya. Bapak, ini singkat saja Bapak. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa DPRD ini adalah rumah rakyat, begitu. Dan Bapak berharap supaya tidak ada jurang antara Dewan sebagai rumah rakyat dan juga rakyatnya. Apa Pak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin singkat saja. Ya, pada masyarakat Kota Bekasi, yang pertama tentu mari kita menjaga konsistensitas masyarakat. Apalagi ini menjelang pemilu gitu ya. Apapun yang menjadi pilihannya tentu harus menjadi bagian kebersamaan. Sehingga proses pelaksanaan bangunan di Bekasi tetap berjalan. Walaupun terjadi pergantian kepemimpinan dalam konteks ini DPRD gitu ya. Atau juga nanti wali kota gitu ya. Apalagi dalam skala nasional. Jadi kondisivitas, kerjasama atau karakter Bekasi, warga Bekasi guyup itu harus senantiasa dijaga. Itu yang pertama. Tentu yang kedua, masyarakat diharapkan memberikan masukan ya kepada DPRD karena DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah ya yang melaksanakan fungsi budgeting anggaran, yang melaksanakan fungsi controlling, dan yang ketiga melaksanakan fungsi legislasi. Masukan-masukan yang disampaikan ke DPRD tentu akan bisa memberikan nuansa tersendiri dalam rangka memperbaiki kinerja DPRD. Baik. Artinya memang DPRD di sini Bapak selaku ketua menegaskan masyarakat boleh ya Pak ya untuk urun rembuk dan juga memberikan kritik atau masukan untuk kemajuan Kota Bekasi. Baik, Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Haji Muhammad Saifuddaulah, terima kasih banyak sudah berbagi di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu Bapak. Amin. Amin. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.